Pernah nggak sih kalian ngerasa lagi ngobrolin sesuatu, misalnya lagi pengen beli sepatu baru, tiba-tiba pas buka media sosial, iklan sepatu langsung muncul di mana-mana. Rasanya kayak ada yang nguping kan? Nah, selamat datang di dunia di mana teknologi diam-diam mengintai kita. Ini bukan film fiksi ilmiah. Ini kenyataan yang kita hadapi setiap hari. Yuk, kita mulai dari yang paling dekat sama kita, smartphone. Benda ini udah kayak perpanjangan tangan kita kan? Tapi sadar nggak? Di dalamnya ada asisten suara kayak Siri, Google Assistant, atau Alexa. Katanya sih mereka baru aktif kalau kita panggil namanya. Tapi beberapa penelitian dan laporan menunjukkan kalau mereka bisa aja salah dengar dan merekam percakapan kita tanpa sengaja. Data suara ini kemudian dikirim ke server perusahaan untuk dianalisis. Katanya sih buat ningkatin layanan. Tapi pertanyaannya, siapa lagi yang bisa ngakses rekaman itu? Ini baru permulaan loh. Sekarang kita geser ke dunia maya. Setiap kali kita online, kita ninggalin jejak digital. Situs web yang kita kunjungi, barang yang kita cari di e-commerce, video yang kita tonton, bahkan berapa lama kita liatin satu gambar, semuanya dicatat. Ada yang namanya cookies, bukan kue ya, tapi file kecil yang ditanam di browser kita buat ngelacak semua aktivitas itu. Tujuannya buat ngebangun profil digital kita. Mereka jadi tahu hobi kita, apa yang kita suka dan gak suka, status hubungan, bahkan mungkin pandangan politik kita. Profil inilah yang dijual ke pengiklan, biar mereka bisa nargetin kita dengan iklan yang super spesifik. Makanya jangan heran kalau iklan yang muncul tuh rasanya gue banget. Nggak cuma di dunia maya, pengintaian juga terjadi di dunia nyata. Pernah lihat kamera CCTV di mana-mana? Di jalan, di mall, di kafe? Sekarang, teknologinya makin canggih dengan adanya pengenalan wajah atau facial recognition. Kamera-kamera ini bisa mengidentifikasi kita cuma dari wajah, melacak pergerakan kita dari satu tempat ke tempat lain. Di beberapa negara, teknologi ini dipakai buat keamanan publik, nyari penjahat, atau orang hilang. Kedengarannya bagus kan? Tapi, gimana kalau teknologi ini disalahgunakan? Data pergerakan kita bisa aja dipakai buat hal-hal yang nggak kita inginkan, tanpa kita sadari dan tanpa izin kita. Ini jadi pertanyaan besar soal privasi. Terus, ada juga yang namanya Smart TV, televisi pintar yang bisa nyambung ke internet. Enak sih, bisa nonton YouTube atau Netflix langsung di TV, tapi banyak Smart TV yang punya fitur Automatic Content Recognition. Fitur ini nonton apa yang kita tonton, baik itu siaran TV biasa, film dari streaming, atau bahkan game yang kita mainin. Data ini dikumpulin dan dianalisis buat ngasih rekomendasi tontonan, atau lagi-lagi dijual ke pengiklan. Bahkan, beberapa Smart TV punya mikrofon buat perintah suara, yang lagi-lagi punya risiko bisa nguping obrolan di ruang keluarga kita. Belum selesai. Coba kita lihat perangkat wearable yang kita pakai. Smartwatch, fitness tracker, alat ini keren banget. Bisa ngukur detak jantung, jumlah langkah, kualitas tidur, bahkan tingkat stres. Data kesehatan kita ini super sensitif dan pribadi. Tapi, kemana data ini pergi? Disimpan di server perusahaan pembuatnya. Mereka janji bakal ngejaga data ini baik-baik. Tapi, kita tahu kan, nggak ada sistem yang 100% aman dari peretasan. Kalau data kesehatan kita bocor, bisa aja disalahgunakan. Misalnya oleh perusahaan asuransi buat naikin premi kita. Ngeri kan? Bahkan mobil kita sekarang udah makin pintar. Mobil modern punya GPS yang nyatet setiap perjalanan kita. Mereka tahu kita sering kemana, lewat jalan apa, seberapa cepat kita nyetir. Beberapa mobil bahkan punya kamera dan mikrofon di dalam kabin. Katanya sih buat keamanan. Misalnya kalau terjadi kecelakaan, data itu bisa jadi bukti. Tapi, ini juga berarti setiap percakapan dan aktivitas kita di dalam mobil berpotensi direkam dan disimpan. Mungkin kalian jadi mikir, wah, serem juga ya. Terus kita harus gimana dong? Apa harus balik lagi ke zaman batu? Tenang, nggak se-ekstrem itu kok. Kita nggak bisa lari dari teknologi. Tapi kita bisa jadi pengguna yang lebih cerdas dan waspada. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakuin buat ngelindungin privasi kita. Pertama, jadi lebih kritis sama izin aplikasi. Waktu install aplikasi baru, jangan langsung klik allow atau izinkan untuk semuanya. Coba deh baca dulu, aplikasi ini minta akses kemana aja? Apa aplikasi kalkulator beneran butuh akses ke kontak dan mikrofon kita? Kalau nggak masuk akal, jangan kasih izin. Kedua, periksa pengaturan privasi di semua perangkat dan akun media sosial kita. Di smartphone, kita bisa matiin akses mikrofon buat aplikasi yang nggak butuh. Di media sosial, kita bisa atur siapa aja yang bisa lihat postingan kita dan batasi data apa yang kita bagikan. Rajin-rajin deh, bersih-bersih digital. Ketiga, gunakan alat bantu privasi. Misalnya, pakai browser yang lebih fokus ke privasi,
Atau pakai VPN Virtual Private Network waktu lagi pakai WiFi publik. VPN ini bisa menyamarkan alamat IP kita, jadi lebih susah buat dilacak. Terus, tutup kamera laptop pakai stiker kalau lagi nggak dipakai. Mungkin kelihatan sepele, tapi ini cara simple buat mencegah pengintaian lewat kamera. Keempat, hati-hati sama apa yang kita bagikan secara online. Pikir 2 kali sebelum post informasi pribadi kayak alamat rumah, nomor telepon, atau jadwal liburan kita. Ingat, sekali masuk ke internet, jejaknya bakal susah dihapus. Intinya, teknologi itu kayak pisau bermata dua, bisa sangat membantu hidup kita, tapi juga punya sisi gelap yang mengancam privasi. Kuncinya ada di kita. Dengan pengetahuan dan kesadaran, kita bisa manfaatin teknologi tanpa harus mengorbankan privasi kita sepenuhnya. Kita harus jadi penguasa teknologi, bukan sebaliknya, jadi budak yang terus-menerus diawasi. Jadi, lain kali kalau kamu lihat iklan yang anehnya pas banget sama obrolan kamu kemarin, jangan cuma kaget, jadikan itu pengingat bahwa kita hidup di dunia yang serba terhubung, di mana data adalah mata uang baru, dan data kita, privasi kita, itu sangat berharga. Mari kita lindungi bersama. Gimana menurut kalian? Apa kalian punya pengalaman aneh kayak yang tadi aku ceritain? Atau punya tips lain buat ngelindungin privasi di era digital ini? Coba deh share di kolom komentar. Kita diskusi bareng-bareng. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa!